Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Fatma Safitri, selaku moderator dari kelompok 1. Sebelumnya izin berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Adi Susanto, SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan, yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dan teman-teman sekalian. Saya di sini tidak sendiri, saya di sini bersama rekan-rekan saya yaitu ada Abdul Muhid dan Altaf Rafael. Oke, mungkin akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Tangkap Persen Fase 3, yaitu perancangan rincinya. Oke, di sini yang pertama ada lampu. Kita memilih lampu yang bertegangan 50 watt karena beban dayanya yang rendah. Selain itu, memakai lampu dengan total beban daya sebesar 50 watt per unit masih relatif rendah karena mengandalkan turbin arus laut sebagai sumber energi. Dan lampu ini berfungsi sebagai beban listrik dan memiliki konsumsi daya yang relatif rendah, yaitu 50 watt, yang ideal untuk penerangan di mini persen. Selanjutnya, yang kedua ini ada baterai dengan 24 volt. Ini ada kesalahan ketik, bukan generator, harusnya baterai 24 volt. Nah, baterai ini berfungsi sebagai penyimpanan energi listrik yang dihasilkan oleh generator DC karena arus laut tidak selalu bergerak dengan kecepatan konstan dan energi yang dihasilkan generator juga akan berfluktuasi. Dan baterai ini menyimpan energi saat arus kuat dan menyediakannya saat dibutuhkan. Alasan kita memakai baterai 24 volt ini karena tegangan 24 volt merupakan tegangan yang standar untuk sistem kelistrikan pada kapal-kapal yang berukuran menengah hingga besar seperti persen. Standarisasi ini memudahkan nelayan untuk mendapatkan komponen-komponen yang kompatibel seperti untuk lampu LED. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kabel dan kotak penyimpanan DC. Kabel ini adalah pengantar listrik yang menghubungkan semua komponen-komponen yang ada di atas kapal, mulai dari generator, habis itu lampu dan lain-lainnya. Fungsinya itu menyalurkan energi listrik yang dihasilkan turbin ke generator. Selanjutnya menghubungkan generator dengan kotak penyimpanan DC sebagai tempat penampungan daya. Selanjutnya menjaga aliran listrik tetap stabil meskipun perangkat berada di kedalaman air. Akhir berfungsi sebagai media transmisi utama agar seluruh sistem dapat bekerja secara terhubung. Selanjutnya ini fungsi penyimpanan DC-nya. Yang pertama itu menyimpan energi listrik DC yang dihasilkan dari putaran turbin bawah laut. Yang kedua menjaga suplai energi tetap stabil sebelum dialirkan ke lampu atau alat lain di atas kapal. Yang ketiga melindungi komponen listrik dari kerusakan akibat air laut atau korosi, tekanan atau benturan dari bawah laut. Yang terakhir, berfungsi sebagai buffer atau penyangga energi sehingga lampu tetap menyala meski turbin sesekali berhenti berputar. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai generator DC daya 300 watt. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Ya, generator DC itu fungsinya untuk mengubah energi mekanik atau putaran poros dari turbin blade menjadi energi listrik. Nah, DC
generator DC ini adalah inti dari sistem pembangkit listrik arus laut, yang mana arus laut akan memutar turbin, yang kemudian turbin itu memutar poros generator untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Kemudian di generator DC bagian bawahnya akan ada aluminium penyambung. Nah, aluminium penyambungnya ini berfungsi sebagai penyangga dan penyambung antara generator DC kepada turbin blade. Kemudian material yang kita gunakan itu yaitu material aluminium. Material aluminium ini dipilih karena ringan dan tahan korosi air laut. Fungsinya penting untuk memastikan semua komponen bawah laut terpasang dan sejajar dengan baik kepada turbin blade tersebut. Kemudian di poin yang ketujuh itu ada turbin blade, yang mana turbin blade tersebut kita menggunakan 4 sudu, di mana 4 sudu tersebut kita menggunakan diameternya itu 0,4 meter, kemudian ada panjang chordnya itu 0,15 meter, dan kemudian ada tinggi chordnya itu 0,6 meter. Nah, fungsi dari blade turbin ini yaitu untuk menangkap energi kinetik dari arus laut dan kemudian mengubahnya menjadi energi mekanik rotasi atau putaran. Nah, bilah turbin ini akan berputar ketika diterpa arus laut. Nah, putaran ini kemudian menggerakkan poros yang terhubung ke generator, yang selanjutnya akan menghasilkan energi listrik. Nah, oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan mengenai turbin blade. Nah, dari turbin blade tersebut kita menggunakan 4 sudu blade, yang mana 4 sudu blade ini dengan sudu serang 5 derajat. Kemudian ada tinggi turbin blade-nya tersebut, tinggi chordnya tersebut itu 0,6 meter. Kemudian diameter dari turbin blade ini 0,4 meter. Kemudian dari panjang chordnya itu ada 0,15 meter. Nah, fungsi turbin blade ini yaitu untuk menangkap energi kinetik dari arus laut, kemudian dari arus laut itu diubah menjadi energi mekanik atau energi rotasi. Nah, bilah turbin ini akan berputar ketika diterpa arus laut. Putaran ini kemudian menggerakkan poros yang terhubung ke generator DC, yang selanjutnya akan menghasilkan sebuah energi listrik.